Korban jiwa akibat ledakan tabung gas LPG 3 kg di Kampung Rawa, Johar Baru bertambah menjadi 3 orang. Herawati meninggal pasca sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Senin dini hari, Herawati, salah satu korban ledakan tabung gas 3 kg di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, meninggal dunia. Jenazah dimakamkan di TPU Menteng Pulo 2, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin siang. Atas permintaan keluarga, jenazah Herawati dimakamkan berdampingan dengan kedua anaknya yang terlebih dahulu dimakamkan Minggu kemarin. Sebelumnya, Herawati bersama suaminya sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sabtu lalu, sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak di salah satu toko penjual tabung gas milik Rudi Saputra di Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Akibatnya, satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anak menjadi korban. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jenazah pasien COVID-19 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah diambil paksa pihak keluarga. Mereka menolak jenazah kerabatnya dimakamkan tidak sesuai ajaran agama. Pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 ini terekam kamera warga di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Keluarga berusaha mengambil paksa jenazah perempuan 46 tahun yang meninggal di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutrasno, Rembang. Semula keluarga setuju jenazah dimakamkan sesuai protokol kesehatan dengan syarat jenazah disolatkan di musola dekat rumah duka. Namun saat jenazah tiba, ada kerabat korban yang mengajak warga untuk membawa peti jenazah ke rumah duka. Keluarga akhirnya memakamkan jenazah perempuan itu dan membuang peti jenazah ke laut. Keluarga yang mengambil paksa jenazah kini harus menjalani rapid test. Kita meningkatkan cara berkomunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya protokol kesehatan. Bukan untuk petugas sendiri, bukan untuk masyarakat sendiri atau keluarga pasien, tetapi untuk kebaikan semua pihak. Jadi dengan menetapkan protokol kesehatan ini diharapkan penyebaran COVID-19 itu dapat dicegah. Kasus positif COVID-19 di Jawa Timur masih menempati urutan pertama kasus terbanyak. Kini klaster baru muncul yang datang dari berbagai kantor media penyiaran di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki klaster baru penyebaran COVID-19. 2 kantor media di Jawa Timur ditutup sementara. Stasiun TVRI Jawa Timur ditutup selama 15 hari setelah 2 karyawannya dinyatakan positif COVID-19 dan meninggal dunia. 1 orang di bidang administrasi dan seorang editor mengalami gejala sesak nafas sebelum meninggal. Selama kantor TVRI Jawa Timur tidak beroperasi, penyemprotan disinfektan dilakukan untuk mensterilkan virus. Selain itu, tracing penyebaran juga dilakukan melalui rapid test orang-orang yang pernah berinteraksi dengan pasien positif dan meninggal. Nah, nanti kita termasuk bukan cuma di tempat kerja aja, dari aktivitas rumahnya, kemudian kegiatan yang lain itu kan harus di-tracing. Dan karena domisilinya ada yang Surabaya, ada yang luar kota, nah nanti dikomunikasikan dengan teman dari Dinkes Kabupaten Kota yang terkait. Selain kantor TVRI Jawa Timur, kantor Radio Republik Indonesia Surabaya juga ditutup selama 14 hari. 54 karyawan RRI positif COVID-19 yang hasilnya keluar pada tanggal 11 Juli lalu. Radio Republik Indonesia Surabaya pun berhenti beroperasi hingga tanggal 28 Juli 2020. Penyebaran COVID-19 di Jawa Timur trennya terus melonjak. Dalam 5 hari terakhir hampir di atas 300 kasus setiap hari. Hingga saat ini mencapai 16.877 kasus tertinggi di Indonesia. Sementara kematian mencapai 1.226 orang. Tim gugus tugas terus memberi peringatan agar selalu mentaati protokol kesehatan dan budaya hidup bersih serta sehat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita menuju Surabaya. Ada rekan Oki Arisandi di kantor berita RRI. Ya Oki, bagaimana penanganan dan juga pensterilan kantor RRI setelah ditemukan 54 karyawan positif?
Baik, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Pasca dikabarkan atau diinformasikan bahwa pada hasil swab tes pertama, 54 karyawan RRI dinyatakan positif COVID-19, di mana memang sejak tanggal 26 Juni yang lalu, sebelumnya memang sudah dilangsungkan lockdown hingga tanggal 13 Juli. Itu artinya memang hingga saat ini tidak ada aktivitas penyiaran di kantor LPP RRI Kota Surabaya. Bisa Anda lihat, sama sekali tidak ada karyawan di sini. Namun hari ini saya ditemani oleh Kepala LPP RRI Surabaya, Ibu Sumarlina, yang memang nanti akan bercerita tentang terkait dengan bagaimana update terkini penanganan COVID-19 khususnya di kantor LPP RRI Kota Surabaya. Apalagi kemarin pasca Kota Surabaya memang sampai dengan saat ini tren penaikan angka COVID positif 19 di Kota Surabaya masih belum mengalami penurunan. Untuk lebih lanjut sudah bersama kami Ibu Sumarlina. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu bisa diceritakan kepada kami terkait dengan swab test yang telah dilakukan. Dilakukan secara 2 kali, pertama dan kedua ini ada perbedaan hasil, di mana yang pertama butuh 2 minggu waktu lamanya, namun dengan hasil positif, sementara swab test kedua hanya berselang 1 hari hasil langsung keluar, tapi dengan negatif. Apakah ada pernyataan dari Pemkot Surabaya, Ibu, terkait dengan perbedaan hasil ini? Kalau itu ranahnya Dinas Kesehatan ya, saya hanya ingin menjelaskan bahwa RRI Surabaya sebagai tempat untuk publik sebenarnya dari awal sejak adanya COVID-19 ini kami sudah melakukan protokoler kesehatan dari sejak bulan Maret lalu ya. Apapun sudah kami lakukan, baik itu protap untuk menjaga jarak dan sebagainya. Dalam masa PSBB pun kami melakukan siaran 40% lokal, 60% merelay pusat Jakarta. Itu kebijakan manajemen. Karena menjaga agar supaya di kantor tidak terlalu banyak karyawan. Sehingga siaran itu digabung, programa 1, programa 2, programa 4 itu menjadi satu dengan siaran seluruhnya bergabung. Dari jam 5 sampai dengan jam 11 itu siaran lokal. Kemudian jam 11 sampai jam 16 itu siaran merelay Pro 3 Jakarta. Jam 16 sampai jam 19 itu siaran lokal lagi. Kemudian jam 19 sampai jam 24 merelay Jakarta lagi. Artinya sudah aktivitas karyawan itu dari sejak PSBB itu sudah mulai berkurang. Namun dengan adanya teman kami memang ada yang terpapar gitu dan sedang dirawat. Akhirnya Ibu Wali Kota menelpon saya langsung. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota Bu Risma memberikan perhatian untuk menganjurkan seluruh karyawan RRI Surabaya diswab beserta keluarganya. Namun mungkin karena memang kalau dengan keluarganya banyak kemudian terpisah-pisah, maka akhirnya disepakati yang diutamakan itu adalah karyawan. Di tanggal 26 itulah kami melakukan swab pertama, dilakukan di RRI oleh Dinas Kesehatan. Nah, kemudian tanggal 27 Juni kami langsung melakukan lockdown. Itu pun juga atas saran Ibu Wali Kota dan kami juga berkonsultasi dengan pimpinan, direktur utama dan jajaran, beliau menyetujui untuk RRI Surabaya lockdown. Nah, pada saat lockdown itu, siaran kami Pro 1, Pro 2, Pro 4 bergabung full merelay Jakarta 19 jam, Pro 3. Jadi nggak seperti yang tadi itu pada saat PSBB. Pada saat lockdown, dari jam 5 pagi sampai jam 9.24 malam, itu merelay full Pro 3 Jakarta. Hanya saat-saat duhur itu diputar adzan lokal, kemudian pembukaan siaran, semuanya tapi direkam tanpa orang hadir. Yang hadir di studio itu hanya teknisi dan satpam, jadi ada 4 orangan yang tugas di studio. Setelah berjalan waktu dari tanggal 26, kami konfirmasi terus tapi hasilnya belum turun. Akhirnya tanggal 4 Juli dari Dinas Kesehatan menyarankan swab lagi. Tapi swab pertama belum turun. Swab lagi di tanggal 4 waktu itu disuruh langsung swab, tapi saya minta waktu karena teman-teman kan dalam keadaan lockdown waktu itu hari libur juga. Akhirnya kami minta di tanggal 6. Di tanggal 6 dijadwal swab yang kedua ini dilakukan oleh BNPB. Nah,
Tanggal 6, sore tanggal 6 sudah mulai terkonfirmasi nih ke HP masing-masing melalui WA. Kemudian kami kompilasi. Sampai tanggal 7 itu tuntas. Yang melakukan swab di sini 122, yang melakukan di gelanggang remaja sama Gelora Pancasila itu sekitar 16-an. Jadi 138 itu sudah dinyatakan negatif. Jadi untuk swab tes kedua sendiri 138 karyawan RRI sudah dinyatakan negatif. Namun tidak lama kemudian tanggal 11 Juli muncul hasil swab tes pertama dengan hasil positif. Baik, terima kasih Ibu Sumarlina, Kepala LPP RRI Kota Surabaya. Seperti yang diceritakan oleh Ibu Sumarlina, pemirsa dan juga Wilson, bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 telah dilakukan swab tes pertama yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun karena tak kunjung keluar hasilnya, maka muncul saran untuk melakukan swab tes kembali pada tanggal 6 Juli 2020 dan keesokan harinya pada tanggal 7 hasilnya 100% karyawan RRI negatif corona. Namun pada tanggal 11 Juli atau hari Sabtu yang lalu muncul hasil swab tes pertama yang menyatakan bahwa sebanyak 54 karyawan RRI terpapar COVID-19. Hal ini pun dimanfaatkan atau dijadikan momen untuk meneruskan lockdown agar tidak kembali atau tidak semakin menular kepada karyawan-karyawan yang lain. Wilson, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Oki Arisandi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.